Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radatnahu asfala safilin. Ilal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, alhamdulillah kita berjumpa lagi di program Jejak Langkah episode yang ke-15. Hari ini selama beberapa seri ke depan kita akan melakukan kajian yang menarik tentang sebuah video yang katanya menunjukkan bukti-bukti bahwa kota Mekah itu sesungguhnya bukan berada di lokasi yang sekarang ini, melainkan berada di kawasan yang lebih utara di Jordania, yaitu di Petra. Tentu saja hal ini menjadi sangat menarik karena akan memiliki konsekuensi yang panjang terhadap keyakinan umat Islam selama ini. Ketika kota sucinya ya dikatakan bahwa Mekah itu bukan di lokasi yang sekarang, melainkan berada di Petra. Sahabat sekalian, akhir-akhir ini memang kita melihat begitu banyaknya video-video yang dibikin untuk mengganggu bahkan meruntuhkan keyakinan umat Islam. Ada sebuah kesengajaan di sana yang umat Islam harus hati-hati menanggapi video-video seperti ini. Kita tetap harus berkepala dingin ya untuk melakukan kajian secara ilmiah. Karena Islam memang mengamanatkan kepada kita untuk membangun keimanan kita itu secara akal sehat dan ilmiah berdasarkan ilmu. Jadi tidak boleh reaktif, tidak boleh emosional atau langsung percaya saja kepada kajian-kajian di luar Islam yang seakan-akan itu ilmiah. Kita harus melakukan klarifikasinya. Begitulah cara Allah mengajarkan kepada kita semua. Beragama dengan akal sehat, beriman dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang ilmiah. Kalau kita lihat beberapa video di sekitar kita, itu melakukan kajian-kajian yang seakan-akan memiliki kebenaran ilmiah, yang semua itu mempertanyakan akidah umat Islam. Sebagiannya kita bahas ya, sudah kita bahas. Di antaranya misalnya, di beberapa waktu yang lalu kita membahas tentang siapakah yang dikorbankan oleh Nabi Ibrahim. Apakah Nabi Ismail ataukah Nabi Ishak? Karena ada yang mengatakan itu Nabi Ishak itu bukan Nabi Ismail. Tetapi kita sudah melakukan kajiannya dan kemudian mendapatkan satu argumentasi hujah yang sangat kuat, yang sangat kokoh secara ilmiah, berdasarkan sumber-sumber otoritatif di dalam agama ini, bahkan sumber-sumber yang dianggap otoritatif oleh yang berpendapat berbeda itu ditambahi dengan kajian ilmiah dan kemudian kita dapat kesimpulan bahwa yang dikorbankan atau akan dikorbankan itu Ismail. Karena kalau sampai kita mendapatkan kesimpulan yang berbeda, konsekuensinya sangat panjang. Ketika yang dikorbankan bukan Ismail, ya katakanlah Ishak, maka seluruh peribadatan yang terkait dengan haji itu menjadi runtuh. Ya. Jadi luar biasa sesungguhnya serangan yang dilakukan kepada keyakinan kita, kepada keyakinan umat Islam ini. Tetapi sekali lagi, ketika kita melakukan kajiannya secara akal sehat dan menggunakan pendekatan ilmiah, kita akan mendapatkan keyakinan yang kokoh. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat serangan-serangan yang sekarang ini bermunculan, itu diantaranya mencoba meragukan, membongkar kembali keyakinan umat Islam terhadap kitab sucinya, terhadap Al-Quran. Wah, sekarang dikorek-korek ya, katanya Quran ini sudah tidak asli seperti yang dulu lagi. Karena ada fase-fase di mana Quran itu gampang atau bisa dimanipulasi oleh para penguasa setelah Nabi Muhammad, Rasulullah Muhammad SAW meninggal atau wafat. Itu terjadi fase-fase yang sangat krusial yang kata mereka menyebabkan Quran itu tidak lagi otentik. Ya, kita juga harus hati-hati melakukan kajiannya
Kenapa? Karena Quran dengan sangat jelas mengatakan bahwa Quran ini adalah kitab suci yang terpelihara, yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Ya, tetapi kita harus bisa memberikan argumentasi yang kokoh secara akal sehat maupun secara ilmiah. Ya, 2. Yang ketiga, muncul serangan-serangan terhadap pribadi Rasulullah Nabi Muhammad. Kalau ini kemudian kita juga ragu-ragu, goyang ya dengan kajian-kajian mereka yang seakan-akan ilmiah itu, efeknya luar biasa. Kita meragukan Rasulullah, kenabian beliau, kerasulan beliau, itu langsung menyentuh pada akar dari keimanan kita. Tidak lagi beriman kepada Nabi, beriman kepada kitab suci gitu ya. Itu serangan yang luar biasa. Banyak yang kemudian menulis kajian katanya secara kesejarahan Nabi Muhammad itu bukan lahir di kota Mekah katanya. Nanti ini bagian dari kajian kita ya. Meragukan bahwa Nabi Muhammad tidak lahir di kota Makkah. Atau serangan secara pribadi kepada beliau. Katanya beliau itu melakukan hal-hal yang sangat tidak pantas. Ini serangan secara atau pembunuhan karakter terhadap beliau. Dikatakanlah sebagai pedofili lah, perampok lah, apa segala macam yang terlalu vulgar, terlalu kasar sih untuk dikatakan, tetapi bahwa itu ada. Sekali lagi kita akan membuktikan hal-hal yang seperti itu secara ilmiah. Nah, yang terbaru yang ini akan menjadi kajian kita secara berseri. Kita melihat muncul berbagai video yang melakukan serangan itu. Dari sisi mana? Dari sisi lokasi kota suci Makkah. Katanya, ya menurut beberapa video ini, salah satunya nanti akan kita kaji secara khusus, sebuah video yang berjudul Kota Suci. Di mana di situ pada prinsipnya mengatakan bahwa kota suci yang disebut Mekah itu sesungguhnya tidak berada di lokasi yang sekarang, melainkan berada di lokasi yang lebih ke utara. Nah, di situ disimpulkan sebagai kota Petra. Kenapa? Nah, kemudian dia menunjukkan berbagai macam argumentasinya di sana. Di antaranya dikarenakan kota Mekah yang sekarang itu tidak cocok dengan gambaran-gambaran masa kecilnya Nabi Muhammad. Yang katanya di sana ada kebun-kebun, ada air dan sebagainya, di mana masa kecilnya Nabi Muhammad itu berada di kawasan yang katanya lebih jauh lebih subur dibandingkan dengan kota Mekah yang sekarang yang begitu gersang dan bebatuan. Satu. Ada lagi yang mengatakan atau argumentasi yang disampaikan di situ bahwa kota Mekah yang sekarang ini tidak meninggalkan jejak-jejak arkeologis secara kesejarahan. Katanya di sana dulu banyak patung-patung berhala, tapi kok sekarang nggak ada sama sekali patung berhala itu. Tidak ada kuil-kuil yang masih tertinggal di sana, bahkan tertanam di dalam tanah. Ya, itu dijadikan argumentasi oleh mereka. Kemudian yang ketiga, dikatakanlah bahwa Mekah itu katanya dulu adalah kota besar tempat persilangan, perdagangan ya dari kawasan utara sampai ke kawasan selatan. Mestinya ramai di sana dan seterusnya, tetapi data-data sejarah menunjukkan kata mereka bahwa kota Makkah yang sekarang itu sama sekali tidak berada di jalur lalu lintas perdagangan itu. Bahkan menyimpang dari lalu lintas jalur perdagangan dari utara ke selatan. Ya, dari kawasan negeri Syam ke Yaman. Atau Jazirah Utara, ya Jazirah Arabia bagian utara menuju ke Jazirah bagian selatan dan seterusnya. Kemudian digambarkan lagi ya yang lebih frontal, katanya menurut video itu digambarkan bahwa masjid-masjid di awal-awal perkembangan Islam ya di sekitar abad pertama dari perkembangan Islam setelah Nabi wafat, ternyata dibangunnya itu kiblatnya tidak mengarah ke kota Mekah. Nah, menurut sumber yang dijadikan rujukan oleh video ini adalah Dan Gibson, seorang penulis buku, ya salah satu bukunya, ya buku-bukunya kontroversial yang terkait dengan perkembangan Islam di awal itu. Penulis dari Kanada ini, Dan Gibson ini menulis sebuah buku
early Islam kiblah atau kiblatnya umat Islam di masa-masa awal. Salah satunya dia menunjukkan bahwa masjid-masjid di seluruh dunia ya, atau di berbagai belahan dunia yang dia jadikan sampel, ada 11 masjid di sana, yang menurut dia ternyata setelah diukur dengan GPS itu tidak menghadap ke Mekah, melainkan berkiblat atau menghadapnya ke Petra, juga bukan ke Yerusalem. Karena dalam catatan sejarah Islam diketahui bahwa kiblatnya Islam atau kiblatnya umat Islam di dalam sholat itu ada dua, awalnya ke Yerusalem dan yang kedua kemudian dipindahkan ke Mekah. Nah, menurut penelitian Dan Gibson, katanya dia GPS itu menunjukkan bahwa dari berbagai masjid yang ada di berbagai belahan arah kiblat ya, itu ternyata tidak menunjuk ke Mekah melainkan menunjuk ke Petra. Dan berbagai macam argumentasi nanti yang akan kita bongkar ya, kita kaji kembali secara akal sehat berdasar dalil-dalil yang otoritatif dan kemudian kita bahas juga secara saintifik. Bagaimana sesungguhnya, apakah benar klaim mereka ini ataukah kita memiliki argumentasi dan jawaban yang mengatakan bahwa semua itu adalah sebuah kesalahan bahkan sebuah kebohongan. Dikarenakan ternyata kalau kita teliti videonya itu yang durasinya sekitar 1 jam 25 menit 15 detik itu ternyata memunculkan banyak kejanggalan-kejanggalan yang akan kita coba kaji. Bahwa kejanggalan-kejanggalan itu adalah sebuah kejanggalan yang disengaja untuk membangun kesimpulan yang keliru, begitu ya. Poin penting dari video itu adalah ingin meruntuhkan akidah Islam dari akarnya. Bayangkan kalau kemudian ternyata kita mempercayai bahwa Mekah itu bukan berada di lokasi yang sekarang, melainkan di Petra, maka seluruh akidah terkait dengan peribadatan Islam, kiblatnya ke Mekah itu runtuh semua. Dan ini efeknya pada sejarah kenabian dan kemudian segala macam ajaran peribadatan yang mengikutinya itu menjadi runtuh semua. Jadi luar biasa dampak dari serangan video ini. Dan ini sedang terjadi di sekitar kita dalam berbagai macam angle, berbagai macam sudut pandang yang tadi saya sebutkan itu, pembunuhan karakter, ketidakpercayaan pada kitab sucinya dan seterusnya sampai kepada kota suci Makkah ini sedang dilakukan serangan untuk meruntuhkan akidah itu. Maka umat Islam harus berhati-hati menanggapi video-video semacam ini, apalagi di era yang sangat terbuka seperti ini. Kita tidak perlu emosional, tidak perlu marah-marah, ya cukup lakukan kajian dengan akal sehat berdasar keilmuan dan sumber-sumber otoritatif di dalam agama kita. Sebelum kita melakukan kajian lebih jauh, mari kita lihat secara general dulu konsep yang dibangun oleh Dan Gibson ini dan kemudian kaitannya dengan video yang memanfaatkan konsep dia atau teori dia itu untuk melakukan serangan terhadap akidah umat Islam. Yang pertama, siapakah sebetulnya Dan Gibson ini? Apakah dia seorang ilmuwan, seorang akademisi, atau seorang arkeolog? Karena ada yang mengatakan bahwa dia seorang arkeolog, ahli sejarah, seorang akademisi. Ternyata bukan. Jadi kalau Anda melihatnya, silahkan di browsing ya secara terbuka, secara fair. Dan Gibson ini bukan seorang akademisi, tetapi dia mengaku bahwa keluarganya adalah keluarga akademisi. Dan sudah terbiasa katanya dengan pendekatan-pendekatan yang akademis, yang saintifik. Nah, dia memang menulis buku. Bukunya berjudul salah satunya Early Islam Kiblah. Ya, kiblatnya orang Islam di zaman-zaman awal itu. Nah, buku ini kemudian menjadi sangat kontroversial karena merombak secara total. Dia melakukan revisi ya, sehingga orang-orang seperti Dan Gibson ini disebut sebagai revisionis. Merevisi keyakinan yang sudah mapan dan bahkan bukti-bukti kesejarahan yang sudah mapan direvisi dengan pendapat barunya.
katanya dengan bukti-bukti yang terbaru dari dia. Nah, jadi yang pertama, dia sebetulnya bukan seorang yang ahli di bidang itu, tetapi menulis buku tentang itu. Tapi oke, katakanlah kita bisa menerima siapapun boleh menulis apapun selama data-datanya, ya, asumsinya benar, kemudian data-data yang disajikan itu baik dan sesuai, relevan dengan kajian itu, kemudian dia membangun hipotesa, teori, dan sampai kemudian menjadi sebuah kesimpulan yang valid. Selama itu dilakukan dengan baik, ya tentu boleh-boleh saja siapapun. Tetapi kemudian muncullah kritik dari para akademisi, dari para sejarawan, yang juga non-muslim, dari para arkeolog, yang juga non-muslim, yang mengkritik kajian dari Dan Gibson itu. Di antaranya yang sangat keras adalah dari Dr. David King, ya, seorang akademisi di Inggris sana, yang mengatakan bahwa rekonstruksi yang dilakukan oleh Dan Gibson itu sangat fatal. Jadi mengalami kekeliruan fatal. Dikarenakan David King ini dia adalah ahli Timur Tengah, ahli bahasa Arab, kemudian ahli, salah satunya dia mengajar tentang astronomi di kalangan atau terkait dengan Islam di abad pertengahan itu. Jadi dia faham tentang bagaimana membangun atau merekonstruksi arah kiblat. Dia sangat paham dan dia kemudian mengatakan, mengkritik dengan keras Dan Gibson itu, apa yang dilakukan, rekonstruksi yang dilakukan oleh Dan Gibson itu sangat fatal. Tetapi ya ternyata rekonstruksi yang fatal ini kemudian juga digunakan oleh sebagian misionaris untuk menyudutkan Islam. Ya, nanti kita lihat teknisnya seperti apa. Selain dari David King, muncullah kritik dari beberapa sejarawan yang lain, misalnya dari Daniel Waugh atau dari Michael Laker dan beberapa lagi yang mengatakan apa yang dilakukan, kesimpulan yang diperoleh atau dibangun oleh Dan Gibson itu adalah sebuah kecerobohan ilmiah. Ya, dengan berbagai alasan yang mereka ajukan. Silahkan di browsing di internet, Anda akan mendapatkan kajian-kajian kontra terhadap apa yang dikemukakan oleh Dan Gibson itu. Nah, karena itu ini menjadi penting buat kita ketahui sebagai latar belakang sumber rujukan yang digunakan untuk membangun kesimpulan itu. Ya, itu poin yang satu. Yang kedua, ketika kita mencermati video yang beredar yang judulnya Kota Suci. Nah, kita melihat video itu video yang menurut saya kacau. Ya. Silahkan di browsing juga, dilihat video yang durasinya 1 jam 25 menit 15 detik itu. Sudah diedit-edit di sana-sini dan kemudian terlihat sangat buruk dari segi penyajian secara multimedia, ya. Karena itu disisip-sisipi dengan berbagai macam materi yang secara rekonstruksi logikanya itu menjadi kacau. Ada yang kebalik-balik dan sebagainya, satu. Yang kedua, narasi dalam bahasa Indonesia yang diberikan di sana menunjukkan bahwa yang memberikan narasi terjemahannya itu adalah seorang non-muslim. Ya, karena dia tidak bisa menyebut nama Allah misalnya, menyebutnya adalah Allah misalnya. Menunjukkan bahwa ini memang dibuat sebagai sebuah provokasi terhadap keyakinan umat Islam oleh orang-orang non-Islam. Nah, di sanalah kemudian menjadi terasa bahwa ini ya bukan sebuah kajian ilmiah murni, tetapi diedit-edit untuk tujuan tertentu terkait dengan misi yang mereka bawa. Kemudian kritik saya yang berikutnya adalah terkait dengan metodologi yang digunakan oleh Dan Gibson. Di mana kalau kita lihat kajiannya itu terasa memaksakan kehendak. Jadi kalau kita lihat ya dalam sebuah kajian ilmiah itu dimulai dari asumsi. Kemudian data-datanya dikumpulkan, dibangunlah sebuah hipotesa untuk membangun sebuah teori untuk siap diuji apakah teorinya itu benar. Nah, kita lihat ini dari sejak awal asumsinya itu terasa sudah dipaksakan. Ini Anda akan merasakan itu ketika mengikuti video itu secara cermat dan kemudian awal sampai akhir. Maka di sana Anda akan mendapatkan kesan yang sangat kuat, sangat kental bahwa asumsinya itu dipaksakan sejak awal
Supaya apa? Kesimpulannya itu adalah Petra. Kesimpulannya kota suci umat Islam itu bukan di Mekah tapi harus Petra. Itu terasa sekali. Sehingga data-data yang disajikan itu dipilih sedemikian rupa supaya menghasilkan Petra. Kemudian analisanya itu dibikin sedemikian rupa supaya hasilnya Petra. Kemudian mengabaikan data-data yang berlawanan dengan pendapat dia, itu diabaikan. Yang diambil adalah data-data yang mengarah kepada kesimpulan Petra. Artinya apa? Secara saintifik ini sangat diragukan, memiliki cacat mekanisme saintifik. Seorang saintis itu akan melakukan kajian secara berimbang. Data-datanya yang berlawanan dihadapi semua untuk dibangun sebuah kesimpulan yang seimbang. Atau kesimpulan yang oke lah bisa mengarah kepada A atau B. Atau antara A dan B. Tetapi poin pentingnya adalah pada saat melakukan analisa itu dilakukan secara jujur. Tetapi pada kajian dan Gibson ini terasa sekali semuanya itu sudah disetting sejak awal harus Petra dan kemudian proses berikutnya mulai dari asumsi ke hipotesa ke teori ke analisanya sampai ke teorinya itu kemudian mengarah kepada sebuah kesimpulan yang sudah disiapkan sejak awal. Oke, sahabat sekalian, di episode yang pertama ini saya cukupkan dulu sampai di sini karena kita akan melakukan kajiannya ini secara berseri. Nah, sebagai penutup dari kajian pertama, seri pertama ini, saya ingin mengutip firman Allah bahwa kita ini harus berhati-hati terhadap orang-orang yang tidak menyukai agama ini. Karena mereka akan melakukan apapun, termasuk kebohongan-kebohongan untuk menyudutkan keyakinan umat Islam ini seakan-akan secara ilmiah salah, padahal sesungguhnya itu adalah sebuah kebohongan. Di dalam surat Al-Furqan ayat 4 Allah berfirman, wa qala alladzina kafaru in hadza illa ifkun iftarahu wa a'anahu alaihil qaumun akharun faqad ja'u zulma wa zura. Dan orang-orang kafir berkata, Al-Qur'an ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh Muhammad dan dia dibantu oleh kaum yang lain. Maka sesungguhnya mereka telah berbuat suatu kezaliman dan dusta yang besar. Dilanjutkan dalam surat An-Nahl ayat 105. Innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadzibun. Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Dan mereka itu adalah para pendusta. Kedua ayat ini saya gunakan sebagai penutup dari kajian kita seri pertama ini. Untuk mengingatkan kepada kita, berhati-hati. Yang harus kita lakukan adalah melakukan tabayun, melakukan klarifikasi persis seperti yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran Al-Karim. Mudah-mudahan ini bagian dari tabayun kita dan mudah-mudahan Allah memberikan bimbingan kepada kita semua di jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.